Yo 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 yo, balik lagi bersama gua Marbons Channel. Hari ini gua akan bahas seputaran tentang gentleman agreement. Apa sih gentleman agreement itu? Gentleman agreement itu ialah sebuah ucapan atau sebuah janji yang kita kasih atau yang kita bicarakan ke orang. Itulah sebuah gentleman agreement. Jadi gentleman agreement ini kuat nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang kuat, nggak juga, karena kita nggak berdasarkan hitam dan putih atau nggak berdasarkan tanda tangan atau kita bikin surat atau perjanjian bersama. Tapi gentleman agreement itu sebuah dasar atau sebuah pondasi dalam mencapai kesepakatan. Kayak gini contohnya gua kasih. Lu mau jual barang nih, otomatis lu akan kontekan sama pembelinya. Nah kalau pembelinya bilang yaudah bang, gua mau ngeliat motor lu deh, baru nanti kita lakukan transaksinya. Nah itu sebuah gentleman agreement. Jadi sebuah kesepakatan. Nah sekarang ini kan kita berbisnis apapun yang dipegang itu sebuah perkataan atau sebuah statement. Lo mau bisnis apapun, lo mau jual apapun, lo bergerak di bidang apapun, pasti yang dipegang itu sebuah perkataan. Betul nggak? Nah, mau laki-laki atau mau perempuan, gentleman agreement itu kita harus kuat atau kita harus bisa melakukan atau menjalani sebuah agreement, perjanjian lah. Nah hari-hari ini gue lagi ada sebuah kasus ya, bukan kasus juga sih sebenarnya. Jadi gue ini bergerak di bidang atau gue bekerja di bidang entertain. Gue main cafe juga. Nah baru-baru ini gue mengikuti audisi yang ada di sebuah cafe. Manajer entertainnya bilang bahwa kita sudah diterima, band gue sudah diterima dan akan dikasih jadwal. Ini sebelum kejadian PSBB rem darurat yang diberlakukan sama Pak Anies. Jadi di hold dulu ternyata. Berjalan waktu ternyata kafe tersebut melakukan audisi lagi secara massal. Jadi audisi ini dilakukan 2 kali. Yang pertama sebelum PSBB, yang kedua itu pas bulan kemarin. Nah gue berharap band gue dapat jadwal sesudah audisi yang massal ini, tapi ternyata nggak ada. Pas gue tanya lagi manajernya ini, dia bilang untuk sekarang belum bisa. Loh, untuk sekarang belum bisa, kenapa yang audisi kemarin ini lu bisa kasih jadwal? Jadi gentleman agreement-nya dia tuh nggak ada. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena dia tidak merealisasikan apa ucapannya dia untuk kasih band gue jadwal. Manusia itu dipegang ucapannya. Sekarang orang tersebut gue teleponin, gue WhatsApp, nggak bisa atau nggak digubris atau nggak direspon. Realisasi omongan lu bagaimana gitu? Kok nggak ada realisasinya? Sedangkan band gue ini kan effort untuk audisi ini kan effort. Ada yang rumahnya di Sawangan di Depok, mereka mesti datang jauh-jauh ke daerah Pik. Coba lu bayangin. Jadi merasa nggak dihargai apa yang kita lakukan gitu. Sedangkan dia sudah
berkomentar bahwa band kita masuk dan akan dikasih jadwal. Ternyata sampai detik ini nggak ada. Maksud gue gini teman-teman, kalau kalian berjanji sama teman-teman yang lain atau kalian berjanji sama orang, usahakanlah menjalani apa yang telah kalian janjikan. Mau bisnis apapun pasti dimulai dari pembicaraan. Lo mau bisnis dari cuman 200.000 sampai miliaran sampai triliunan, pasti dimulai dari pembicaraan. Nah kalau lu berbicara aja udah nggak bisa dipegang, apa yang bisa dipegang? Lu mau bisnis apapun tetap ucapan yang pertama atau pembicaraan yang terutama diawali. Ya gue sangat kecewa dengan orang ini, sangat kecewa lah. Kenapa lu bisa kasih jadwal buat band-band yang udah audisi atau yang baru audisi kemarin? Sedangkan band gue ikut audisi udah 4 bulan yang lalu. Belajarlah untuk menjalani setiap janji ucapan yang kita kasih atau kita berikan ke orang lain. Mau bisnis lu kayak apa, mau nilainya berapa rupiah, tetap perkataan itu yang dipegang orang. Perkataan itu yang dipegang orang. Karena kalau lu bisnis perkataan pertama lu aja, step awal aja lu gak bisa dipegang, kedepannya orang juga akan males. Mungkin lu sekarang aman, 2 kali 3 kali aman, tapi suatu saat pasti lu akan ketemu orang yang straight banget, yang gak bisa ngikutin cara lu. Maksudnya gak bisa ngikutin cara lu gini loh. Lu janji sama orang, mungkin orang yang pertama lu janjiin oke-oke aja, dia bisa bersabar, dia bisa oke lah lapang dada. Orang kedua lu gituin juga lapang dada. Orang ketiga, keempat, nah mungkin lu suatu saat ketemu orang yang bakalan nyentil lu. Bukan nyentil lu aja kali ya, mungkin. Jadi orang-orang yang model kayak begini yang gak bisa memegang gentleman agreement-nya, suatu saat dia pasti akan kepentok. Beneran, akan kepentok. Kepentoknya dengan cara apa? Dengan cara dia akan menemukan orang yang tambeng juga atau yang keras juga. Gua nggak bisa diginiin nih. Gitu. Oke? Jadi teman-teman, semoga video gue ini bisa jadi manfaat. Jadi setiap kita yang dipegang itu ucapan dan perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu yang harus kita tindaki atau lakukan. Itu balik lagi ke integritas. Jadi mulut kita sama tindakan kita mesti sepadan. Kita ngomong A, kita mesti lakukan A. Kita ngomong B, kita mesti lakukan B. Jadi nggak ada tuh mulut kita beda, tindakan kita juga beda. Mau alasan kayak apapun nggak akan bisa diterima setiap manusia lah pasti. Oke, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube gue ini, jangan lupa di subscribe dan dibantu like-nya dan share-nya juga. Oke, jangan lupa ketik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi selanjut dari video gue berikutnya. Sampai jumpa. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga di klik loncengnya biar lu dapat notifikasi video-video selanjutnya.